Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas akibat lansia rutin konsumsi 2 butir telur rebus. Ini yang terjadi. Telur rebus adalah salah satu makanan yang sering dianggap sederhana, murah, dan mudah diperoleh. Namun di balik kesederhanaannya, telur rebus menyimpan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh siapa saja, termasuk orang lanjut usia. Ketika seorang lansia menjadikan kebiasaan makan 2 butir telur rebus setiap hari, ada sejumlah perubahan yang dapat terjadi pada tubuh mereka. Perubahan ini bisa berupa hal yang terasa langsung maupun yang bekerja perlahan dari waktu ke waktu. Menambah tenaga sehari-hari. Banyak lansia yang sering mengeluh cepat lelah. Dengan rutin makan 2 butir telur rebus, tubuh mereka mendapatkan tambahan tenaga. Telur rebus mengandung zat yang membantu tubuh tetap bertenaga, sehingga lansia lebih mudah melakukan kegiatan ringan seperti berjalan, berkebun, atau sekadar beraktivitas di rumah. Rasa lelah yang biasanya datang lebih cepat bisa berkurang, sehingga hari-hari terasa lebih ringan. Membantu daya ingat. Seiring bertambahnya usia, daya ingat sering menurun. Telur rebus memiliki kandungan yang mendukung kerja otak. Jika dikonsumsi secara rutin, lansia bisa merasakan pikiran lebih segar dan ingatan lebih terjaga. Hal ini membuat mereka lebih mudah mengingat hal-hal kecil, seperti jadwal minum obat atau kegiatan sehari-hari. Pikiran yang lebih jernih juga membantu mereka merasa percaya diri saat berinteraksi dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Menjaga kekuatan otot. Otot pada lansia biasanya mulai melemah. Telur rebus dapat membantu menjaga kekuatan otot karena mengandung zat yang mendukung pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Dengan kebiasaan makan 2 butir telur rebus, lansia bisa tetap memiliki otot yang lebih kuat, sehingga tidak mudah jatuh atau kehilangan keseimbangan. Hal ini sangat penting karena jatuh pada usia lanjut bisa berakibat serius. Menyehatkan kulit dan rambut. Kulit lansia sering terlihat lebih kering dan rambut mudah rapuh. Telur rebus mengandung zat yang membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Dengan konsumsi rutin, kulit bisa terasa lebih lembut dan rambut lebih kuat. Walaupun tidak membuat kulit kembali muda, setidaknya bisa membantu menjaga penampilan agar tetap segar. Menjaga daya tahan tubuh. Lansia rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuh menurun. Telur rebus dapat membantu memperkuat pertahanan tubuh. Dengan kebiasaan makan 2 butir telur rebus, tubuh lansia lebih siap melawan gangguan kesehatan ringan seperti flu atau batuk. Hal ini membuat mereka tidak mudah sakit dan bisa menikmati masa tua dengan lebih nyaman. Menyehatkan mata. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang sering bermasalah pada usia lanjut. Telur rebus mengandung zat yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Dengan konsumsi rutin, penglihatan lansia bisa tetap lebih tajam dan jelas. Hal ini membantu mereka tetap bisa membaca, menonton televisi, atau melihat wajah orang-orang yang mereka sayangi dengan lebih baik. Membantu berat badan tetap seimbang. Sebagian lansia mengalami masalah berat badan, baik terlalu kurus maupun terlalu gemuk. Telur rebus bisa membantu menjaga berat badan tetap seimbang. Karena sifatnya mengenyangkan, lansia yang makan 2 butir telur rebus tidak mudah merasa lapar berlebihan. Hal ini membantu mereka mengontrol pola makan dan menjaga tubuh tetap ideal. Menjaga kesehatan jantung. Jantung adalah organ penting yang harus dijaga, terutama pada usia lanjut. Telur rebus memiliki kandungan yang bisa mendukung kesehatan jantung bila dikonsumsi dengan jumlah wajar. 2 butir telur rebus sehari adalah jumlah yang cukup untuk memberikan manfaat tanpa berlebihan. Dengan kebiasaan ini, lansia bisa menjaga jantung tetap bekerja dengan baik.
membantu tidur lebih nyenyak. Banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur. Telur rebus dapat membantu tubuh lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Dengan tidur yang cukup, tubuh lansia bisa lebih segar di pagi hari dan siap menjalani aktivitas. Tidur yang berkualitas juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Menambah rasa bahagia. Selain manfaat fisik, ada juga manfaat yang dirasakan secara emosional. Lansia yang rutin makan telur rebus bisa merasa lebih bahagia karena tubuh mereka terasa lebih sehat. Rasa bahagia ini muncul karena mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi sumber semangat baru dalam menjalani masa tua. Hal yang perlu diperhatikan. Walaupun banyak manfaat, ada hal yang perlu diperhatikan. Lansia harus memastikan bahwa telur yang dikonsumsi benar-benar matang agar aman. Selain itu, jumlah 2 butir sehari sudah cukup, tidak perlu berlebihan. Jika ada masalah kesehatan tertentu, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan tenaga medis agar konsumsi telur sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Perubahan yang terjadi secara perlahan. Kebiasaan makan 2 butir telur rebus tidak memberikan hasil instan. Perubahan terjadi perlahan, dari hari ke hari. Dalam beberapa minggu, lansia bisa mulai merasakan tenaga lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih segar. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa membantu mereka menjalani masa tua dengan lebih sehat dan bahagia. Dukungan dari keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung kebiasaan ini. Dengan menyediakan telur rebus setiap hari, keluarga membantu lansia menjaga kesehatan. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi bentuk perhatian yang besar. Lansia akan merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga semangat hidup mereka semakin kuat. Kebiasaan yang mudah dilakukan. Telur rebus adalah makanan yang mudah dibuat. Tidak membutuhkan waktu lama dan tidak memerlukan bahan tambahan yang rumit. Hal ini membuat kebiasaan makan 2 butir telur rebus sangat mudah dilakukan. Lansia tidak perlu repot, dan keluarga pun bisa membantu dengan cepat. Kesederhanaan ini justru menjadi kekuatan utama dari kebiasaan tersebut. Makanan tinggi protein untuk lansia. Usia lanjut adalah masa di mana tubuh mengalami banyak perubahan. Otot mulai melemah, tulang menjadi lebih rapuh, dan daya tahan tubuh menurun. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan di masa tua adalah dengan memperhatikan asupan protein. Zat ini berperan penting dalam memperbaiki jaringan tubuh, menjaga kekuatan otot, serta mendukung sistem kekebalan. Sayangnya, banyak orang lanjut usia yang justru kekurangan protein karena pola makan yang tidak seimbang atau nafsu makan yang menurun. Oleh sebab itu, penting sekali memahami jenis makanan tinggi protein yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengapa protein penting bagi lansia? Protein bukan hanya sekadar zat gizi, tetapi juga bahan dasar pembentuk tubuh. Rambut, kulit, otot, hingga organ dalam membutuhkan protein untuk tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kebutuhan protein justru meningkat karena proses perbaikan jaringan berjalan lebih lambat. Kekurangan protein dapat menyebabkan otot mudah lemah, tubuh cepat lelah, dan risiko jatuh lebih tinggi. Selain itu, protein juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang sangat bermanfaat bagi lansia dengan masalah metabolisme. Sumber protein hewani. Protein hewani dikenal memiliki kualitas yang lebih lengkap karena mengandung semua asam amino yang dibutuhkan tubuh. Namun, lansia seringkali kesulitan mengonsumsi daging dalam jumlah besar karena teksturnya keras atau sulit dicerna. Oleh karena itu, pilihan makanan hewani yang lebih lembut dan mudah diolah menjadi penting. Telur. Telur adalah sumber protein yang murah, mudah didapat, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Teksturnya lembut sehingga cocok untuk lansia.
Selain protein, telur juga mengandung lemak sehat dan vitamin yang mendukung kesehatan otak. Ikan. Ikan laut seperti salmon, tongkol, atau sarden kaya akan protein sekaligus lemak sehat yang baik untuk jantung. Ikan memiliki tekstur lebih lunak dibanding daging merah sehingga lebih mudah dikunyah. Mengonsumsi ikan secara rutin juga membantu menjaga kesehatan otak. Ayam tanpa kulit. Daging ayam bagian dada mengandung protein tinggi dengan kadar lemak rendah. Jika diolah dengan cara direbus atau dikukus, ayam menjadi lebih sehat dan mudah dicerna. Susu dan olahannya. Susu, yogurt, dan keju adalah sumber protein sekaligus kalsium yang penting untuk tulang. Lansia yang rutin minum susu akan lebih mudah menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Sumber protein nabati. Selain hewani, protein nabati juga sangat bermanfaat. Makanan nabati biasanya lebih mudah dicerna dan memiliki serat yang membantu pencernaan. Lansia yang sulit mengonsumsi daging bisa menjadikan sumber nabati sebagai pilihan utama. Kacang-kacangan. Kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau adalah contoh sumber protein nabati yang baik. Olahan kedelai seperti tempe dan tahu sangat populer di Indonesia dan mudah diolah menjadi berbagai masakan. Biji-bijian. Biji labu, biji bunga matahari, dan chia memiliki kandungan protein sekaligus lemak sehat. Meski biasanya dikonsumsi dalam jumlah kecil, biji-bijian bisa menjadi tambahan gizi yang berharga. Legum. Kacang merah, lentil, dan buncis adalah sumber protein nabati yang kaya serat. Serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, yang sering menjadi masalah pada lansia. Cara mengolah makanan tinggi protein untuk lansia. Mengolah makanan untuk lansia tidak bisa sembarangan. Tekstur harus diperhatikan agar mudah dikunyah dan ditelan. Selain itu, cara memasak juga memengaruhi kandungan gizi. Rebus atau kukus. Cara ini menjaga kandungan protein tetap utuh tanpa menambah lemak berlebih. Makanan yang direbus atau dikukus juga lebih lembut. Tumis dengan sedikit minyak. Jika ingin rasa lebih gurih, menumis bisa dilakukan dengan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa dalam jumlah kecil. Sup. Sup adalah pilihan tepat karena selain lembut, cairannya membantu lansia tetap terhidrasi. Sup ayam, sup kacang, atau sup ikan bisa menjadi menu harian. Olahan lembut. Makanan bisa dihaluskan atau dibuat bubur agar lebih mudah dikonsumsi. Misalnya bubur tempe, bubur ayam, atau smoothie berbahan yogurt dan buah. Porsi dan pola makan. Lansia tidak perlu makan dalam porsi besar sekaligus. Lebih baik makan dalam porsi kecil tetapi sering. Hal ini membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik dan mengurangi rasa tidak nyaman di perut. Setiap kali makan, usahakan ada sumber protein, baik hewani maupun nabati. Kombinasi keduanya akan memberikan gizi yang lebih lengkap. Dampak positif konsumsi protein yang cukup. Dengan asupan protein yang cukup, lansia akan merasakan banyak manfaat. Otot menjadi lebih kuat sehingga aktivitas sehari-hari lebih mudah dilakukan. Risiko jatuh berkurang karena tubuh lebih stabil. Selain itu, daya tahan tubuh meningkat sehingga tidak mudah sakit. Protein juga membantu mempercepat penyembuhan luka, yang biasanya lebih lama pada usia lanjut. Tidak kalah penting, konsumsi protein yang cukup dapat menjaga suasana hati tetap baik karena tubuh memiliki energi yang cukup. Tantangan dalam pemenuhan protein. Meski penting, ada beberapa tantangan dalam memenuhi kebutuhan protein lansia. Nafsu makan sering menurun, gigi tidak lagi kuat, atau ada masalah pencernaan. Untuk mengatasinya, makanan harus dibuat lebih menarik, beragam, dan mudah dikunyah.
Keluarga berperan besar dalam memastikan lansia mendapatkan makanan bergizi. Memberikan variasi menu setiap hari akan membantu mereka tetap bersemangat makan. Contoh menu harian tinggi protein. Pagi, telur rebus dengan bubur oat dan susu hangat. Siang, sup ayam dengan sayuran dan tahu kukus. Sore, smoothie yogurt dengan kacang kedelai rebus. Malam, ikan kukus dengan tempe goreng tipis dan sayur bening. Menu sederhana ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian lansia. Tentu saja bisa disesuaikan dengan selera dan kondisi kesehatan masing-masing. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hal yang sulit jika pola makan diperhatikan. Protein adalah kunci penting untuk menjaga kekuatan tubuh, memperbaiki jaringan, dan mendukung daya tahan. Dengan memilih makanan tinggi protein yang sesuai, lansia dapat tetap aktif, sehat, dan menikmati masa tua dengan lebih baik. Dukungan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dicintai. Pada akhirnya, makanan bukan hanya sekadar sumber energi, tetapi juga bentuk kasih sayang yang nyata. Makanan yang perlu dihindari lansia. Usia lanjut membawa banyak perubahan pada tubuh. Daya tahan menurun, fungsi organ tidak sekuat dulu, dan kebutuhan gizi pun berbeda dengan masa muda. Karena itu, pilihan makanan menjadi sangat penting. Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh lansia agar kesehatan tetap terjaga, tubuh tidak mudah sakit, dan kualitas hidup tetap baik. 1. Makanan tinggi garam. Garam berlebihan dapat membuat tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah yang sering dialami lansia. Jika tidak dikendalikan, bisa memicu gangguan jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Makanan yang biasanya tinggi garam antara lain makanan cepat saji, keripik, mie instan, dan makanan kaleng. Mengurangi garam bukan berarti makanan harus hambar, karena rasa bisa diganti dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau kunyit. 2. Makanan tinggi gula. Gula berlebih dapat menyebabkan kadar gula darah naik. Lansia lebih rentan terhadap penyakit kencing manis. Selain itu, gula juga bisa mempercepat kerusakan gigi dan membuat tubuh cepat lelah. Minuman manis, kue, permen, dan roti manis sebaiknya dibatasi. Pilihan yang lebih baik adalah buah segar yang manis alami, tetapi tetap dalam jumlah wajar. 3. Makanan tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Kolesterol tinggi berisiko menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Makanan yang banyak mengandung lemak jenuh antara lain gorengan, daging berlemak, kulit ayam, santan pekat, dan mentega. Lansia lebih baik memilih lemak sehat dari ikan, kacang, atau alpukat. 4. Makanan yang terlalu pedas. Rasa pedas memang menggugah selera, tetapi bagi lansia bisa menimbulkan masalah. Pedas berlebihan dapat mengiritasi lambung, memicu sakit perut, dan memperburuk masalah pencernaan. Jika ingin tetap menikmati rasa pedas, gunakan cabai secukupnya dan jangan berlebihan. 5. Makanan yang terlalu asam. Makanan asam seperti acar, jeruk yang sangat masam, atau minuman bersoda bisa membuat lambung terasa perih. Lansia sering mengalami masalah asam lambung, sehingga makanan asam sebaiknya dibatasi. Pilihan buah yang lebih aman adalah pisang, pepaya, atau melon. 6. Makanan cepat saji. Makanan cepat saji biasanya tinggi garam, gula, dan lemak. Selain itu, kandungan gizinya rendah. Lansia yang sering mengonsumsi makanan cepat saji berisiko mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung. Memasak sendiri di rumah dengan bahan segar jauh lebih sehat. 7. Minuman berkafein.
Kafein dalam kopi atau teh pekat bisa membuat jantung berdebar, sulit tidur, dan meningkatkan tekanan darah. Lansia sebaiknya membatasi konsumsi kafein. Jika ingin minuman hangat, bisa memilih teh herbal atau air jahe yang lebih menenangkan. 8. Minuman bersoda. Minuman bersoda mengandung gula tinggi dan zat tambahan yang tidak baik untuk tubuh. Selain itu, sifatnya asam dapat merusak gigi dan memperburuk masalah lambung. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap segar. 9. Makanan yang terlalu keras. Gigi lansia biasanya tidak sekuat dulu. Makanan yang terlalu keras seperti kacang yang belum diolah, daging yang alot, atau kerupuk tebal bisa menyulitkan saat dikunyah. Hal ini bisa membuat gigi rusak atau gusi sakit. Pilihan yang lebih baik adalah makanan yang lembut, mudah dikunyah, dan tetap bergizi. 10. Makanan tinggi kolesterol. Telur dengan kuning berlebihan, jeroan, dan daging berlemak adalah contoh makanan tinggi kolesterol. Lansia sebaiknya membatasi jenis makanan ini agar tidak menambah risiko penyakit jantung. Putih telur, ikan, dan tahu bisa menjadi pengganti yang lebih sehat. 11. Makanan dengan pengawet. Makanan kemasan sering mengandung pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Zat tambahan ini tidak baik untuk kesehatan, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Mengonsumsi makanan segar tanpa pengawet adalah pilihan terbaik. 12. Makanan dengan karbohidrat olahan. Roti putih, mie instan, dan nasi putih berlebihan bisa membuat gula darah cepat naik. Lansia lebih baik memilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, atau jagung yang lebih lama dicerna tubuh sehingga energi bertahan lebih lama. 13. Minuman beralkohol. Alkohol dapat merusak hati, memperburuk tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan tubuh. Lansia yang mengonsumsi alkohol berisiko lebih tinggi jatuh atau mengalami gangguan organ. Menghindari alkohol sepenuhnya adalah langkah bijak. 14. Makanan yang mengandung gas. Kol atau kacang tertentu bisa menimbulkan gas berlebihan di perut. Lansia sering merasa tidak nyaman jika perut kembung. Mengurangi makanan yang memicu gas dapat membantu pencernaan lebih tenang. 15. Makanan yang terlalu manis buatan. Selain gula, pemanis buatan juga tidak baik bagi lansia. Pemanis buatan bisa memicu gangguan metabolisme dan tidak memberikan manfaat gizi. Lebih baik memilih rasa manis alami dari buah segar. Mengapa lansia perlu menghindari makanan tertentu? Tubuh lansia lebih rentan terhadap penyakit. Organ tubuh tidak bekerja sekuat masa muda. Ginjal, hati, jantung, dan pencernaan membutuhkan perhatian lebih. Dengan menghindari makanan yang berisiko, lansia bisa menjaga kesehatan lebih lama, mengurangi keluhan, dan tetap aktif dalam kegiatan sehari-hari. Cara mengatur pola makan lansia. Pilih makanan segar dan alami. Gunakan rempah untuk menambah rasa tanpa garam berlebihan. Masak dengan cara kukus, rebus, atau panggang, bukan digoreng. Perbanyak sayur dan buah yang lembut. Minum cukup air putih setiap hari. Makan dalam porsi kecil tetapi sering agar pencernaan tidak terbebani. Makanan, minuman, dan kebiasaan sehari-hari yang menjaga kesehatan lansia. Usia lanjut membawa banyak perubahan pada tubuh. Tenaga berkurang, daya tahan tubuh menurun, dan organ dalam bekerja lebih lambat dibanding masa muda. Namun, dengan pilihan makanan, minuman, serta kebiasaan hidup yang tepat, lansia tetap bisa menikmati hari-hari dengan bugar, ceria, dan mandiri. Pentingnya asupan seimbang. Lansia membutuhkan gizi yang cukup, tetapi tidak berlebihan.
Tubuh mereka tidak lagi membakar energi sebanyak orang muda, sehingga makanan harus lebih terukur. Pilihan terbaik adalah makanan yang sederhana, mudah dicerna, dan kaya zat gizi. Nasi atau sumber karbohidrat lain seperti kentang, singkong, atau jagung bisa menjadi dasar energi. Namun porsinya jangan terlalu banyak agar tidak menimbulkan gula darah tinggi. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, atau brokoli sangat baik karena kaya serat. Serat membantu pencernaan tetap lancar dan mencegah sembelit, masalah yang sering dialami lansia. Buah segar seperti pepaya, pisang, apel, atau jeruk memberi vitamin dan rasa segar. Buah juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Protein dari ikan, tahu, tempe, atau ayam tanpa kulit penting untuk memperbaiki jaringan tubuh. Ikan laut yang kaya lemak sehat juga baik untuk otak dan jantung. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, atau kedelai bisa menjadi tambahan sumber energi sekaligus menjaga kesehatan tulang. Minuman yang menyehatkan. Minuman untuk lansia sebaiknya sederhana dan alami. Air putih tetap menjadi pilihan utama. Minum cukup air setiap hari mencegah dehidrasi, menjaga fungsi ginjal, dan membantu metabolisme. Air hangat sering lebih nyaman bagi lansia dibanding air dingin, karena lebih mudah diterima tubuh. Susu rendah lemak bisa membantu menjaga kepadatan tulang, terutama bila dikonsumsi rutin. Infus buah atau air rebusan jahe dapat memberi rasa segar sekaligus membantu peredaran darah. Teh hijau atau teh herbal boleh diminum sesekali, tetapi jangan terlalu pekat agar tidak mengganggu lambung. Hindari minuman manis berlebihan, minuman bersoda, atau minuman berenergi. Kandungan gula dan zat tambahan di dalamnya bisa memperburuk kesehatan jantung dan ginjal. Pola makan harian. Lansia sebaiknya makan dengan porsi kecil tetapi sering. 3 kali makan utama ditambah 2 kali selingan sudah cukup. Selingan bisa berupa buah, biskuit gandum, atau segelas susu. Dengan pola ini, tubuh tidak akan merasa terlalu kenyang, tetapi tetap mendapat energi sepanjang hari. Selain itu, makanan sebaiknya dimasak dengan cara sederhana. Kukus, rebus, atau panggang lebih baik daripada goreng. Minyak berlebihan bisa menambah risiko kolesterol tinggi. Kebiasaan sehari-hari yang menjaga kesehatan. Selain makanan dan minuman, gaya hidup sehari-hari sangat berpengaruh pada kesehatan lansia. Berjalan kaki setiap pagi atau sore membantu menjaga otot tetap aktif. Tidak perlu jauh, cukup di halaman atau sekitar rumah. Peregangan ringan seperti menggerakkan tangan, kaki, dan leher membuat tubuh lebih lentur. Tidur cukup sangat penting. Lansia sebaiknya tidur malam sekitar 7 jam agar tubuh bisa pulih. Menghindari stres dengan kegiatan menyenangkan seperti berkebun, membaca, atau bercengkerama dengan keluarga. Menjaga kebersihan diri dengan mandi teratur, mengganti pakaian bersih, dan menjaga kebersihan mulut. Mengatur waktu makan dengan disiplin. Jangan menunda makan terlalu lama karena bisa membuat tubuh lemas. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran besar dalam mendukung gaya hidup sehat lansia. Menyediakan makanan sehat setiap hari. Mengingatkan untuk minum air cukup. Menemani saat berjalan atau berolahraga ringan. Memberi suasana rumah yang tenang dan penuh perhatian. Dengan dukungan keluarga, lansia merasa dihargai dan lebih bersemangat menjalani hari. Menghindari kebiasaan buruk. Ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Merokok karena merusak paru-paru dan jantung. Mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam dan lemak. Tidur terlalu larut malam yang membuat tubuh tidak sempat pulih. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin.
Lansia sebaiknya tetap memeriksakan tekanan darah, gula darah, dan kesehatan umum secara berkala. Menjaga kesehatan mental. Selain tubuh, pikiran juga perlu dijaga. Lansia sering merasa kesepian atau tidak berguna. Untuk itu, mereka perlu kegiatan yang membuat hati senang. Bercengkerama dengan cucu atau anak memberi rasa hangat. Mengikuti kegiatan sosial di lingkungan membuat mereka merasa tetap berperan. Mendengarkan musik atau menonton acara ringan bisa menghibur hati. Menulis catatan harian membantu menyalurkan pikiran dan perasaan. Keseimbangan antara makan, minum, dan aktivitas. Kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada satu hal. Makan sehat saja tidak cukup bila tidak diimbangi dengan aktivitas. Begitu juga sebaliknya, olahraga tanpa asupan gizi yang baik tidak akan memberi hasil maksimal. Keseimbangan ini bisa dicapai dengan cara sederhana: makan teratur, minum cukup, bergerak setiap hari, tidur cukup, dan menjaga pikiran tetap tenang. Penutup isi. Dengan pola hidup yang baik, lansia bisa tetap menikmati masa tua dengan penuh semangat. Makanan sederhana, minuman alami, serta kebiasaan sehari-hari yang teratur akan membuat tubuh lebih kuat dan pikiran lebih damai. Dukungan keluarga dan lingkungan juga menjadi kunci agar mereka merasa dihargai.